Halo teman-teman, kali ini DG akan melanjutkan alur anime Sakamoto Days episode 3. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di hari berikutnya, Shin memarahi Lu karena gadis itu sangat amat terlambat dalam masuk kerja. Kekesalan Shin semakin menjadi-jadi karena Lu begitu ngasal menaruh barang-barang di etalase. Oleh karena itulah Shin meminta Sakamoto untuk segera memecat Lu. Namun reaksi Sakamoto benar-benar di luar dugaan, di mana dia meminta Shin untuk bersikap baik dan Lu harus meminta maaf karena sudah datang terlambat. Shin dan Lu benar-benar terkejut melihat Sakamoto banyak bicara. Padahal sudah bertahun-tahun bekerja sama, Shin belum pernah melihat Sakamoto berbicara sebanyak itu. Bahkan di dalam pikirannya, Shin mengetahui kalau Sakamoto itu sangat pendiam. Menanggapi pernyataan Shin, Sakamoto berkata bahwa dia bisa saja ngobrol layaknya orang normal, apalagi dia memang seorang manusia. Sedetik kemudian, Shin dan Lu dibuat kaget bukan main, karena mereka melihat sosok Sakamoto yang lainnya memasuki minimarket. Sakamoto lantas berjalan normal, duduk di kursi kasir dan membaca koran layaknya tidak ada hal yang aneh. Namun Sakamoto yang lainnya mendekat dan berusaha menusukkan pisaunya hingga merobek koran. Walau bisa menghindarinya, namun kejadiannya sangat amat cepat hingga kedua sosok Sakamoto itu saling menodongkan senjatanya masing-masing. Sakamoto yang asli lantas menyapa kembaran di hadapannya yang bernama Nagumo. Nagumo pun memperlihatkan wujud aslinya. Lelaki itu begitu senang karena Sakamoto masih bisa bergerak lincah. Dia juga tertawa puas karena Shin dan Lu bisa tertipu parah karena penyamarannya. Tentu saja Shin dan Lu yang kesal langsung memukuli Nagumo serta mengikatnya pada sebuah kursi. Tapi setelah itu Nagumo tersenyum dan mengungkapkan kalau Sakamoto telah mendapatkan harga buronan. Walau Shin dan Lu tidak percaya, tapi Nagumo memastikan kalau dia sedang tidak bercanda. Hal ini sudah diputuskan beberapa hari yang lalu oleh Asosiasi Assassin. Walau baru besok informasi ini akan diunggah ke situs buronannya. Rumor ini sudah menyebar di kalangan para assassin dengan sangat cepat. Sesaat kemudian seorang pengantar pizza datang dan memberikan pizza pesanan Sakamoto. Tanpa sengaja Shin membaca isi pikiran si pengantar pizza, di mana pria yang bernama Nakajima itu adalah seorang assassin. Nakajima lantas menodong Nagumo dengan senjata roller cutternya. Tapi anehnya Nagumo bisa menyerang balik dengan mengunci kuat leher Nakajima. Jika Sakamoto tidak menghentikannya, nyawa Nakajima pasti melayang. Setelah melepaskan Nakajima, Nagumo penasaran bagaimana cara Sakamoto menghadapi masalah ini. Nagumo cukup yakin kalau Sakamoto memiliki caranya sendiri. Hanya saja sebagai pensiunan assassin, kelakuan Sakamoto benar-benar mencolok, apalagi Sakamoto sudah menghancurkan Dansokai milik Mr. Wang. Nagumo pun berlalu sembari mengungkapkan pengalaman luar biasanya saat bekerja bersama Sakamoto dulu. Sementara itu pihak Dondenkai telah mengetahui kalau Nakajima atau si tukang pizza sudah dikalahkan. Seluruh anggota Dondenkai pun saling berdiskusi mengenai cara untuk mengalahkan Sakamoto. Mengingat Sakamoto adalah mantan order, tentu saja cara biasa tidak akan bisa digunakan.
Di sini semua member Dondenkai sangat kaget setelah melihat ancaman Sakamoto di layar TV. Jika terus saja diusik, Sakamoto pasti memperlihatkan neraka pada seluruh anggota Dondenkai. Lelaki gendut itu pun menghancurkan kamera pengintai yang berada di dalam kotak pizza. Pada sore harinya, Shin nampak berbincang santai dengan Sakamoto. Pemuda itu bertanya, apakah para assassin seperti tadi pagi akan terus bermunculan? Di dalam hatinya, Sakamoto menjawab bahwa dia tidak tahu. Selain itu, saat ini lebih baik di rumah saja dan tidak keluyuran kemana-mana. Tapi Sakamoto berkeringat dingin ketika Hana menghampirinya. Ternyata Sakamoto lupa kalau besok dia ada janji mengantarkan anaknya itu ke taman hiburan Sugar Park. Esoknya keluarga Sakamoto benar-benar berangkat ke Sugar Park. Sakamoto, Shin, dan Lu menemani Hana bermain walau cukup waspada. Aoi pun sangat senang karena sudah lama sekali dia tidak jalan-jalan di tempat seramai ini. Mengingat harga buronan yang disampaikan Nagumo kemarin, jelas saja Sakamoto dan Shin tidak bersemangat. Namun demi menyenangkan Hana dan Aoi, Shin dan Lu harus berjaga di dekat Sakamoto serta membuat keluarga tersebut menikmati liburannya. Walau tempat ini ramai sekali, untungnya Shin memiliki kemampuan esper yang bisa membaca hati seseorang. Tergantung situasinya, pemuda itu bisa membaca pikiran orang-orang dalam radius 30 meter. Jika ada yang berniat buruk, biasanya orang itu memiliki perasaan yang bergejolak. Seperti mencari sinyal siaran radio, Shin harus fokus dan konsentrasi penuh. Tanpa disangka, Shin menemukan penjahat yang hendak menyerang Sakamoto. Pemuda itu memberikan peringatan pada Sakamoto melalui earpiece. Dan benar saja, ada lelaki berpakaian cleaning service yang mendekati Sakamoto. Anggota Dondenkai yang bernama Kuri Ningu itu merasa diremehkan karena Sakamoto keluar di tempat seramai ini. Ketika Lu mengalihkan perhatian Hana dan Aoi, saat itu juga Sakamoto melumpuhkan Kuri hanya dengan sebuah pulpen. Shin dan Lu lantas bekerja sama dan setelahnya memasukkan Kuri ke dalam keranjang sampahnya sendiri. Keduanya pun membawa dan meninggalkan Kuri di hutan samping taman hiburan. Kejadian ini pun diketahui oleh Tatsu yang juga anggota Dondenkai. Sembari melihat biodata Sakamoto, Tatsu mulai penasaran apakah Sakamoto benar-benar mantan assassin legendaris, apalagi tampang Sakamoto saat ini gendut dan terlihat lembek. Keluarga Sakamoto pun menaiki roller coaster. Shin dan Lu sengaja duduk di belakang agar bisa mengamati musuh yang mendekat. Sebenarnya Shin tidak merasakan hawa penjahat para penumpang roller coaster. Tapi ketika Lu mencurigai lelaki berambut jabrik yang duduk 3 kursi di depannya, detik itu juga Shin merasa ada hal yang tidak beres. Ternyata lelaki itu adalah si Tatsu. Shin mulai kelabakan dan ingin melepaskan palang pelindung kursinya. Dia lantas mengabari Sakamoto mengenai kemunculan Tatsu. Tanpa pikir panjang, Tatsu langsung mengeluarkan pistol silencernya untuk menembak kepala Sakamoto. Untungnya Sakamoto berhasil menangkis tembakan itu dengan kacamata anti pelurunya. Melihat kejelian Sakamoto, Tatsu merasa kalau tugasnya tidak akan mudah. Sementara itu Shin menembak palang pelindungnya dan segera melompat dari roller coaster. Dengan timing yang tepat, pemuda itu mendarat di kursi Tatsu. Dia juga membuang pistol Tatsu dan menarik assassin itu keluar dari roller coaster. Keduanya pun terjatuh di jalur lintasan roller coaster dan akibat hal itu senjata Shin juga ikut terlempar. Tindakan dekat Shin membuat Tatsu begitu malas. Shin menyampaikan bahwa saat ini Sakamoto sedang berlibur. Oleh karena itulah Shin yang akan kerja lembur untuk meladeni Tatsu. Tingkah Tatsu yang santai membuat Shin tidak bisa membaca pikirannya. Tatsu lantas melemparkan beberapa kunai pada Shin. Walau bisa menghindari serangan itu, namun satu kunai berhasil menggores kakinya. Shin pun langsung lumpuh dan matanya memerah. Dia pun menyadari kalau kunai milik Tatsu beracun. Tatsu menilai kalau Shin bimbang dan takut dalam mengambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya terkena kunai beracun. Dia juga menilai kalau Sakamoto begitu lemah dan takut akan kematian. Jelas saja Shin tidak terima dan menyangkal pernyataan Tatsu. Apapun alasannya, Sakamoto akan terus hidup untuk melindungi keluarganya. Manusia yang memiliki sesuatu untuk dilindungi
justru lebih berjuang mati-matian demi mencapai tujuannya. Sikap keras kepala Shin membuat Tatsu mulai kesal. Tatsu begitu yakin kalau Shin tidak bisa melihat akibat efek racun yang mulai bekerja. Ketika sebuah roller coaster lewat, keduanya pun langsung melompat ke udara. Tapi Shin melompat rendah dan menggunakan kecepatan roller coaster untuk menangkap Tatsu. Mereka berdua kembali duel dalam jarak dekat di atas roller coaster. Walau ditekan dengan berbagai serangan, untungnya Shin sanggup menghindar dan menjatuhkan Tatsu di sebuah panggung pertunjukan besar. Seorang ranger merah nampak memarahi Tatsu karena saat ini pertunjukan tengah berjalan. Tentu saja si Tatsu tidak peduli. Namun maskot hiburan di tempat ini yang diketahui bernama Sugar menghentikan ranger merah dan memintanya untuk minggir dulu. Nyatanya sosok di balik kostum kelinci itu adalah Shin. Kali ini Shin akan memulai pertarungan babak kedua dengan sangat serius. Tatsu pun mengingatkan Shin agar tidak berbuat aneh-aneh, apalagi assassin itu sangat yakin kalau mata Shin masih belum bisa melihat. Tapi dia sangat kaget saat Shin memukulnya dengan begitu kuat. Hal ini pun membuat Tatsu cukup bingung. Di sini semua orang termasuk para anak-anak mulai mendukung Sugar. Semua orang pun begitu riuh menyaksikan pertarungan Sugar melawan penjahat. Walau matanya bermasalah, anehnya Shin yang berada di dalam kostum mampu menghindari berbagai serangan Tatsu. Tidak hanya menghindar, Shin juga mendaratkan pukulan serta tendangannya hingga membuat Tatsu terheran-heran. Aoi dan Hana benar-benar mengakui kehebatan Sugar. Sementara itu Sakamoto sedari tadi diam saja tanpa berkata sepatah kata apapun. Tapi sebenarnya Sakamoto tidak diam. Dia terus berbicara di dalam hatinya yang langsung direspon oleh gerakan Shin. Perintah Sakamoto selalu menuntun Shin dalam bergerak dan menyerang. Tatsu yang mulai terpojok kini benar-benar sangat kebingungan. Bagaimana mungkin efek racunnya bisa hilang dalam waktu sesingkat ini? Assassin itu pun menyabetkan pisaunya hingga merobek kain di wajah Sugar. Disinilah Tatsu semakin bingung karena dia melihat Shin menutup kedua matanya. Kesempatan ini pun digunakan Shin untuk menendang Tatsu hingga terjungkal. Assassin suruhan Dondenkai itu pun langsung KO dan pingsan di tempatnya. Semua penonton pun bersorak-sorai melihat akhir dari pertunjukan ini. Demikian juga dengan Aoi dan Hana yang selalu mendukung dan mengidolakan Sugar.